Salam merdeka untuk kita semua, karena kita baru saja melewati 17 Agustus tahun 2020 dan kita merayakan dalam satu perayaan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab apa? Kita sedang melewati pandemik, khususnya di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di seluruh dunia sedang melewati hal yang sama. Dan kita di Berstagi, kita bukan saja melewati pandemik, tapi juga kita melewati bencana alam seperti letusan Gunung Sinabung. Namun saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan tetap melindungi kita ketika kita mulai berseru kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita semua. Dan sekali lagi saya membawa salam dari Singapura dan Tuhan biar memberkati kita semua. Salam merdeka. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk kemerdekaan Indonesia yang sudah 75 tahun ini. Nah, saya mau mengajak kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah mati bagi kami, mengampuni dosa-dosa kami. Dan Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus, dan Engkau memberikan satu kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu. Bapa, kami berdoa pada hari ini, biar Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kami, dan Tuhan melindungi setiap kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah hari ini Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Sungguh Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia, khususnya 75 tahun merdeka. Tuhan jagailah Tuhan perekonomian Indonesia. Kalau ada dikatakan 22 negara yang sedang mengalami resesi ekonomi akibat dari pandemik ini. Ya Bapa, kami berdoa, Tuhan melindungi Presiden Jokowi dan juga Maruf Amin. Kami berdoa, biar Tuhan hari ini jemaat gereja Elim Kairos, baik yang mendengarkan, yang baik ada di luar, Tuhan biarlah Engkau terus meneguhkan, menguatkan, supaya kami tidak takut. Pengharapan kami hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, itu penting sekali, sebab judul dan tema daripada firman Tuhan hari ini adalah Tuhan mereka-reka yang baik. Kalau ibu bapa punya Alkitab, boleh ambil dan baca dari Kejadian pasal 50. Saya akan baca dari ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian, memang kamu telah merekah-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf tetap tinggal di Mesir berserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manase, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentulah Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu, pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempai dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Saudara-saudara,
firman Tuhan kita mulai, yaitu dari ayat yang ke-20 dikatakan, memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekah-rekahkannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara suatu bangsa yang besar, dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam New King James dalam bahasa Inggris, di situ dikatakan seperti ini. Ya, saya senang baca itu sebab di sini bahasa Indonesia mengatakan memelihara, tetapi bahasa Inggris katakan to save. Dikatakan seperti ini, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. To save many people alive. Sekali lagi saya katakan, to save many people alive. Artinya apa? Untuk menyelamatkan banyak orang supaya hidup. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, mengapa ayat ini muncul kembali? Saudara-saudara, yang mau saya sampaikan hari ini adalah bahwa Yusuf dan keluarganya dan saudara-saudaranya hadir ke Mesir. Dan ini adalah satu hal yang Tuhan mau melakukan dengan satu rencana menyelamatkan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, kemudian Abraham, Ishak, Yakub, dan sekarang adalah Joseph atau juga Yusuf, saudara. Hal ini adalah covenant-nya Tuhan, adalah janji Tuhan untuk memberkati dan untuk melakukan apa yang Tuhan sudah katakan kepada Abraham, kemudian turun dari satu generasi sampai generasi Yusuf. Saudara, hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, sesungguhnya kalau kita perhatikan, Yusuf sudah menyampaikan hal ini kepada mereka tentang bahwa dia tidak lagi mengingat kesalahan mereka. Sebab dia katakan, ini adalah maksud Tuhan, ini adalah tujuan Tuhan untuk dia dan juga untuk keluarga, untuk maksud memelihara bangsa yang besar, untuk menyelamatkan apa yang Tuhan sudah janjikan seperti itu. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, masalahnya adalah seperti ini. Walaupun Yusuf telah melupakan dan juga mengampuni, tetapi saudara-saudaranya tetap saja merasa bersalah, merasa ada satu dakwaan dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, maka ini adalah satu pertanda bagi kita juga. Mengapa, saudara? Saya mau katakan seperti itu. Memang keluarga-keluarga, artinya saudara-saudaranya dari Yusuf itu hidup di dalam kesalahan, terus-menerus tertekan. Saudara, karena kesalahan yang mereka kerjakan atas diri Yusuf itu rupanya terus-menerus tinggal di dalam mereka. Sekalipun Yusuf sudah mengatakan, sudah, memang kalian mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan telah mereka-reka yang baik dengan maksud untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar atau memelihara satu keluarga yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, nah kita tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tidak perlu lagi hidup di dalam dakwaan itu. Setiap kali kita merasa bersalah, sesungguhnya kita harus datang kepada kayu salib itu. Karena di kayu salib itulah kita menemukan reconciliation, yaitu ada satu pemulihan di dalam kehidupan kita. Saya mau berdoa kepada kita semua, yaitu untuk kita semua, supaya jemaat Tuhan bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Memang kadangkala ketika kita beribadah, ada waktunya sepertinya kita menjadi lemah. Tapi saya mau katakan, kalau kita terus-menerus mencari Tuhan, ketika kita dalam dakwaan, ketika merasa lemah, saya mau katakan kita
kita akan selalu mendapatkan kekuatan, kita selalu mendapatkan penghiburan. Apalagi hari ini saudara beribadah di tanggal 23 bulan Agustus tahun 2020. Saya berdoa bahwa saudara akan temukan lagi satu kekuatan baru, ada penghiburan dari Roh Kudus yang akan datang dalam kehidupan kita. Ketika kita memuji, ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Makanya saudara-saudara, kalau ada hari-hari tertentu membuat kita tidak semangat, itu adalah biasa. Namun saya mau berdoa bahwa kita punya hati untuk terus-menerus mencari Tuhan. Nah, kalau ada dakwaan, maka kita harus tahu bahwa firman Tuhan telah tertulis dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Ketika kita baca di situ, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan Tuhan telah menjauhi kita dari semua kesalahan kita ketika kita mengakui dosa. Makanya ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, apalagi ketika kita merenungkan firman Tuhan ini menolong kita untuk mengalahkan dakwaan, kesalahan yang terus-menerus menindih saudara. Mari saudara bangkitlah, mari saudara bersukacitalah, sebab saudara dan saya telah dijanjikan oleh Tuhan, dosamu diampuni dan keselamatanmu itu adalah pasti. Jangan lagi hidup dalam kesalahan. Kalau hari ini saudara hidup dalam kesalahan atau saudara jatuh dalam dosa, kita datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 12, firman Tuhan katakan apa? Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita dan pelanggaran kita. Ini janji Tuhan kepada kita, saudara. Tuhan menjauhkan kesalahan kita. Tuhan menjauhkan pelanggaran kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita lihat kepada firman Tuhan, Yusuf menyimpulkan bahwa Tuhanlah yang mengutus dia ke Mesir untuk memelihara dan juga menyelamatkan keluarganya dan menjadi satu bangsa yang akan Tuhan genapi. Dan saudara-saudaranya belum bisa mengerti apa maksud daripada Yusuf. Nah, saudara-saudara, dan mereka terus-menerus hidup di dalam kesalahan. Kenapa, saudara? Mungkin waktu Yusuf minta belas kasihan kepada mereka, saudara-saudaranya mengeraskan hatinya kepada Yusuf. Mari kita lihat kepada firman Tuhan, Kejadian pasal 42 ayat 21. Di sini kita lihat, mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua ketika kita baca firman Tuhan di sini, mereka itu menderita, saudara. Karena apa, saudara? Mereka masih teringat kepada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu. Selalu saja mereka hidup dalam ketakutan. Makanya ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, ya hati-hatilah kita mengiringi Tuhan. Kadangkala saudara, walaupun sudah diampuni, kita merasa tetap bersalah, kita merasa malu kepada seseorang itu, kita telah melakukan hal yang jahat, namun orang ini dengan apa, saudara, karakter yang berbeda, pribadi yang berbeda, dia melepaskan pengampunan. Dan orang yang melakukan kejahatan itu, dia merasa terus-menerus hidup di dalam kesalahan. Hidup di dalam apa, saudara, sepertinya mereka tidak terlepas daripada apa yang mereka sudah kerjakan. Nah, saudara-saudara, saya kembali mau menyampaikan hal ini penting kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita bisa
diberkati oleh Tuhan. Saudara, begini, saya punya pengalaman. Kira-kira saudara di tahun kalau saya tidak salah saudara di tahun 1980-an itu saya baru-baru bertobat, saudara. Waktu saya bertobat itu, saya itu waktu itu seorang pengusaha dan saya juga punya uang, saudara. Ada orang membelikan saya sebuah celengan berbentuk ayam dan cantik sekali, saudara. Sambil saya mengerjakan usaha saya juga memasukkan uang-uang saya di safe box itu. Tapi saudara, di samping itu saya juga melayani, saudara. Melayani seorang pekerja kapal, saudara. Dia selalu datang, dia dekat kepada saya. Bahkan dia tidur, saudara, di kamar saya. Tapi entah kenapa satu hari dia terlalu banyak minum dan dikatakan livernya seperti apa, saudara, hancur gitu. Jadi pada malam itu rupanya dia muntah-muntah darah. Nah, ketika saya tidur, bangun pagi-pagi, pulang, saya lihat semua tempat tidur dan juga kamar saya itu darah. Saya shock melihat dia berdarah, mulutnya terus-menerus mengeluarkan darah. Saya bingung bagaimana untuk menolong orang ini. Memang saya berdoa. Kemudian ada sebuah mobil pickup pada zaman dulu, saudara, saya taruhkan karton dan saya mengangkat orang ini, langsung melarikan di medan itu di rumah sakit Elizabeth, saudara. Pada pagi itu saya larikan ke sana, rumah sakit meminta saya untuk memberikan dana. Saya tidak tahu dari mana saya akan peroleh dana, tapi saya teringat sebuah safe box saya. Saya bongkar semua dan saya masukkan ke dalam plastik. Uang itu semua saya bawa lari ke rumah sakit. Tetapi saudara ini yang menderita, yaitu livernya yang sudah hancur, seolah-olah sudah tidak bisa hidup lagi, tidak ada harapan lagi. Dan siang malam saya kunjungi orang ini dan saya berdoa dan saya disuruh pulang. Kemudian besoknya saya datang berdoa. Tapi malam ketiga, saudara, ketika saya berdoa, maka Tuhan mengatakan seperti ini, saudara, dalam hati saya. Tuhan mengajak saya, biarlah engkau berdoa kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Maka saya mulai berdoa kehendak Tuhan yang terjadi. Kira-kira, saudara, itu hari Minggu pagi-pagi, kira-kira jam 3, saya ditelepon dari rumah sakit Elizabeth Medan. Mereka katakan, saudara yang kamu antar itu telah meninggal. Hati saya shock, kemudian saya kembali membawa mobil pickup. Nah, itulah zaman dulu, saudara. Saya nggak pakai ambulans. Saya bawa mobil itu ke rumah sakit Elizabeth. Kemudian saya atur semua tempat tidur, segala sesuatu. Dan sampai di rumah sakit itu, maka mayatnya dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, dan kemudian saya mengantarkan ke rumah orang ini. Tentu saudara tahu, mereka tidak seagama dengan saya. Dan saya waktu mengantarkan itu, maka saudara bisa mengerti apa yang terjadi. Tangisan, ratapan, semua terjadi. Namun di dalam rumah itu ada seorang kakak atau abangnya. Dia berpikir berbeda. Bahwa walaupun adiknya sudah mati, dia harus didoakan dan dia harus bangkit dari kematian. Oh, saudara, dia menantang saya. Dia panggil saya pada waktu itu, dia panggil boy begitu. Doakan supaya dia bangkit. Saya berpikir gimana Tuhan gak ada kasih suara untuk membangkitkan orang mati. Namun karena dia suruh, saudara, saya dalam dalam blindness, saya lakukan juga. Saya katakan dalam nama Yesus, biarlah orang yang mati ini bangkit. Ternyata tidak bangkit, saudara. Setelah proses segala sesuatu sudah selesai, dikremasi, saudara. Kemudian, saudara, saya mendatangi abangnya ini. Tahu apa yang dia lakukan, saudara? Dia marah saya, dia maki-maki saya, saudara. Dan saya tertunduk dan saya diam, saudara. Ketika saya tertunduk dan saya diam, dan saya tidak putus asa oleh karena makian dia, oleh karena amarah dia. Besoknya saya datang, saya belikan makanan,
dan saya bawa dan mengantarkan kepada orang ini. Dan akhirnya dia katakan, aku melihat Yesus dalam hidupmu. Saudara, waktu dia katakan seperti itu, saya tahu baru dia mulai menyadari apa yang dia katakan itu kita tidak balas dengan kejahatan, tapi kita lakukan dengan kebaikan. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, ini pengalaman saya. Dan sampai hari ini saya melihat Tuhan memberikan kemenangan ketika kita punya hati yang selalu mengampuni, tidak menjadi pendendam, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mau menyampaikan ini saudara supaya kita semua bisa terbuka hati kita dan panggilan Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita berbeda dari dunia ini. Saya yakin sekali saudara ketika Tuhan menempatkan kami melayani di Tanah Karo Berstagi, ada sesuatu yang Tuhan hendak melakukan supaya satu ketika Tanah Karo Berstagi akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca bahwa mengartikan dan menyimpulkan masalah yang terjadi atas orang percaya. Ini hal yang kedua, mengartikan dan menyimpulkan masalah yang terjadi atas orang percaya, yaitu Kejadian pasal 45 ayat 5, 7 dan 8. Ayat 5 berkata seperti ini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin, perhatikan, kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Hebat sekali saudara. Kalau kita kembali saudara melihat akan hal ini, Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Dia menjelaskan karya Tuhan, dia menjelaskan rancangan Tuhan atas hidupnya. Hari ini saudara-saudara, berapa di antara saudara mungkin saudara punya panggilan Tuhan, namun saudara melihat begitu banyak masalah yang menimpa dalam hidup saudara. Persoalan-persoalan yang datang seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan saudara. Sebenarnya saudara harus lihat, sejak Tuhan memanggil kita, sejak Tuhan menempatkan kita di kota Berstagi, di Tanah Karo, saya percaya Tuhan punya tujuan. Kelihatan kota kecil, tapi saya percaya tujuan Tuhan adalah besar. Beberapa hamba Tuhan sudah katakan, Berstagi itu seperti Nazaret. Saudara percaya, saya yakin sekali. Hari ini saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua. Kalau Yusuf itu dipilih sedemikian rupa, kemudian dia harus melewati proses yang begitu sulit. Tetapi ada tujuan, ada maksud Tuhan dalam hidup Yusuf. Sama halnya saudara-saudara yang diberkati hari ini kita perhatikan. Mungkin saudara kecewa karena ada masalah, ada persoalan, karena ada pandemi. Kenapa tidak selesai-selesai seperti itu? Tapi saya mau katakan ketika kita mulai terus berada di dalam tujuan Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadangkala saudara-saudara, cara Tuhan dengan cara manusia itu berbeda. Saudara perhatikan waktu Yesus lahir, kemudian dilahirkan di Bethlehem. Setelah itu di mana saudara? Disuruh bawa kemana saudara? Ke Mesir. Supaya anak ini tidak jatuh di tangan Herodes. Supaya dia tidak membunuh. Sama halnya saudara-saudara, ada satu misteri di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti. Hari ini seperti pendeta Daniel ada di Berstagi. Mungkin dia ada masalah. Seperti saudara sebagai pelayan Tuhan, koordinator-koordinator yang ada di gereja, saudara dipilih untuk menjadi pemimpin G12, pemimpin Komsel, pemimpin saudara di media,
Semua kita pasti ada maksud dan tujuan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Ada maksud Tuhan. Yusuf bukan saja menjadi pemimpin di atas keluarganya, tapi dikatakan Yusuf menjadi bapa bagi Firaun. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti akan firman Tuhan, kita suka baca firman Tuhan, saudara itu akan menjadi penasihat, counselor saudara untuk banyak orang. Sebab saudara punya pewahyuan yang datang daripada Tuhan untuk mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Supaya menjadi berkat di mana saudara ada. Seperti Yusuf ketika dia berada di Mesir, hidupnya jadi produktif, hidupnya menjadi berbuah, hidupnya menjadi meaningful. Sama saudara, di dalam kehidupan kita, saya mau sampaikan, itu bisa terjadi siapa saja pun. Saudara, walaupun ada masalah, walaupun ada pandemik seperti ini, asal kita dekat dengan Tuhan, walaupun Tuhan mau datang, tetapi saudara terus-menerus mencari Tuhan, maka tujuan Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Maksud dan tujuan ini saudara, mungkin mereka minta, oh kenapa Tuhan tidak bicara aja seperti ini. Pergilah engkau ke Mesir ya Yusuf, untuk memelihara kehidupan, untuk kelanjutan keturunanmu di bumi, dan untuk memeliharamu hidupmu. Mungkin seperti itu. Saudara-saudaranya minta kenapa Tuhan tidak langsung aja ngomong seperti itu. Oh, seperti firman Tuhan kita dengar hari ini di Matius pasal 28. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah, saudara seperti itu. Tapi Yusuf tidak demikian. Dalam semua peristiwa, masalah yang menimpa dalam hidup dia bisa menceritakan cara Tuhan mengatakan untuk pergi ke Mesir. Rupanya begini. Saya nggak tahu saudara saya punya anak rohani seperti Ando, seperti Daniel, seperti banyak saudara yang nggak bisa saya sebutkan. Kadang-kala ada masalah di dalam hidup mereka. Tapi kitalah sendiri harus dengar-dengaran dari Tuhan, mengartikan, ternyata Tuhan menempatkan aku di tanah karo, di Berstagi. Ada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup saya. Ada Tuhan punya satu hal yang penting sekali agar tanah karo, Berstagi menjadi miliknya Tuhan. Katakan haleluya, amin. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, tujuannya adalah apa? Memelihara satu bangsa. Perhatikan saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua. Saudara, baru-baru ini saudara tahu apa yang terjadi. Tanggal 4 bulan Agustus tahun 2020, itu ada satu peristiwa yang mengerikan terjadi. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Said Beef, yaitu saudara dia melayani di Beirut, saudara. Yaitu saudara-saudara kita lihat ada satu peristiwa yang terjadi di Lebanon sana, yaitu ledakan hampir sama dengan ledakan nuklir dikatakan. Yaitu ketika mereka menyimpan amonit nitrate, saudara, yaitu di pelabuhan sana, maka saudara-saudara ada satu ledakan yang menggemparkan dunia, saudara. Ledakan seperti ini atau juga amonit nitrate belum pernah kita lihat, saudara. Sebab apa? Ledakan itu mengakibatkan goncangannya kira-kira 200 km, saudara. Dirasakan sampai ke negara Siprus dikatakan. Nah, ketika dia meledak, saudara, itu membinasakan lebih kurang 200 orang, mencederai ribuan orang, saudara. Tetapi di situ ada satu gereja, saudara, yang disebutkan Living Center Church in Beirut dikatakan. Dia melayani sana, kemudian dia melayani anak-anak refugees atau anak-anak pengungsi dari Syria. Ada 240 anak yang dia kasih makan setiap hari. Dia membawa anak-anak itu ke gereja. Kemudian ada 34 staf yang bekerja di sana. Tapi pada tanggal 4 Agustus itu, saudara, tahun 2020, dia merasakan sesuatu yang aneh yang terjadi dalam kehidupan dia.
Dia bingung, kenapa seperti ada tekanan seperti itu. Tiba-tiba saudara dia bertindak kasar sepertinya. Dia katakan, semua siapkan dan kita pulang. Dan saya akan mengantarkan anak-anak. Nah saudara, staf-stafnya semua dia perintahkan pada hari itu segera pulang saudara. Nah saudara, mereka tanya makanan yang disiapkan bagaimana? Dia katakan, sudah taruh aja di lemari es saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka dia semua suruh pulang dan gerejanya ditutup. Sebab apa? Gereja dia dalam posisi yang begitu dekat dengan pelabuhan. Kalau bawa sepeda atau bawa mobil itu lebih kurang 2 menit saja saudara. Nah saudara, ketika dia melayani, dia mendengarkan suara Roh Kudus, dia dengar dari Tuhan. Maka dia ungsikan semua anak-anak, dia suruh pulang semua. Saudara tahu nggak, setelah dia suruh pulang semua, maka terjadilah ledakan, saudara, yang hebat yang disebut ledakan yang mengerikan. Saudara, tetapi yang mau saya sampaikan hari ini, walaupun ada ledakan dan menghancurkan gedung-gedung besar yang megah di sana, tidak ada satupun yang meninggal yang ada bersama Said Beat, saudara. Tahu nggak saudara-saudara, berkali-kali saya sampaikan, saudara itu harus mengerti panggilan Tuhan. Saudara harus mengerti kalau kita dibentuk oleh Tuhan. Janganlah saudara sebentar-bentar sakit hati. Janganlah saudara hidup ini sepertinya luka hati. Kalau luka hati ya boleh sebentar. Tapi saya percaya Tuhan datang di Berstagi, di Tanah Karo, untuk mengubahkan kehidupan kita semua. Maksudnya apa? Untuk menyelamatkan, untuk memelihara banyak orang di bawah kita. Kita menjadi murid Tuhan, kita mulai mendengarkan Tuhan berbicara. Ada maksud Tuhan, seperti Yusuf, dia pergi ke Mesir untuk menyelamatkan keluarganya. Bukan keluarganya saja, tapi banyak bangsa-bangsa yang datang untuk membeli gandum di tempat dia. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita, sama halnya ketika engkau punya Kristus, engkau selalu berdoa, walaupun ada masalah, walaupun ada tekanan, pencobaan yang datang, tapi saudara tetap kuat untuk menghadapinya. Ketika saudara kuat, maka Tuhan akan menolong saudara untuk mengerti bahwa ada maksud Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang menolong begitu banyak orang yang belum mengerti tujuan dan maksud Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara, ketika kita lihat kembali bahwa dia telah membawa seluruh keluarga Yusuf atau juga Yakub, saudara, di tanah Mesir, dan disitulah mereka mulai berkembang dan mulai besar sudah jumlah mereka di Mesir sana. Namun demikian Yusuf mengatakan seperti ini, bahwa satu hari apa yang Tuhan sudah berbicara kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, itu pasti ada kenyataannya. Apa? Mengembangkan keluarga yang besar seperti bintang di langit dan pasir di laut. Memang itu terjadi, tapi sekarang mereka akan menemukan apa, saudara? Tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu, saudara, ketika kita baca, maka Yusuf berkata bahwa akan ada kunjungan Tuhan, yaitu kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 50 ayat 24 itu berkata seperti ini. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Dalam bahasa Inggris berkata seperti ini. And Joseph said to his brethren, I'm dying, but God will surely visit you. Perhatikan saudara, and bring you out
of this land, and which he saw to Abraham, to Isaac, and Jacob. Saudara, surely artinya God will surely visit you, artinya maka Tuhan pasti akan datang mengunjungi, atau juga Tuhan pasti menggenapinya. Nah, saudara-saudara, Yusuf tahu sekali bahwa Tuhan bekerja masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Saya berdoa, saudara, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti akan hal ini. Ketika kita mengerti, maka hidup kita akan menjadi berbeda. Saya mau katakan, saudara, memang Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kemakmuran. Oke, nggak apa-apa, saudara. Tapi apakah saudara mengerti apa tujuan Tuhan untuk hidup saudara? Apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Memang ada masalah, memang ada kesulitan, memang ada penderitaan. Tapi di balik segala sesuatu, Tuhan menyertai saudara. Dia selalu mengingatkan kepada kita, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perhatikan saudara, bahkan tulang saudara, tulangnya dia katakan, kalau aku mati, tolong tulangku dari Mesir ini, tulangnya saudara, dibawa ke tanah perjanjian. Dan itu digenapi saudara, ketika saudara melihat firman Tuhan. Keluaran pasal 13 ayat 19 berkata seperti ini. Dengarkan saudara. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Saudara, Yusuf sangat percaya bahwa Tuhan akan genapi. Bukan saja pada saat itu, ya past, present, and the future. Itu Tuhan kita. Ketika Tuhan katakan akan mengunjungi, saya yakin sekali bahwa Berstagi akan dikunjungi oleh Tuhan. Saya yakin sekali gereja kita akan mengalami kegerakan kebangunan rohani sekali lagi. Tetapi Tuhan mau kita mempersiapkan diri agar tidak jadi penendam, agar tidak menjadi sakit hati, tidak keluar, tidak berontak, tidak artinya saudara melawan. Kita mempersiapkan diri kita hanya melihat kepada Tuhan. Ketika kita melihat kepada Tuhan, kota Berstagi akan berubah. Tanah Karo akan berubah. Saudara yang mendengarkan di mana saja, Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Hari ini kalau berdosa, katakan Tuhan ampuni. Kalau engkau memfitnah, katakan Tuhan ampuni. Kalau engkau selalu menggosip pemimpinmu, katakan Tuhan ampuni aku. Kalau saudara tidak bisa taat, katakan Roh Kudus tolong aku. Hari ini terjadi kegerakan, yaitu kebangunan rohani. Tunjukkan pribadi yang berbeda dan Tuhan akan membuat kita menjadi berbeda. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang kuat. Di masa-masa tua pun saudara masih bisa menghasilkan buah. Dan Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Pergilah, hasilkan buah, dan biarlah buahmu itu tetap. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami tahu kalau kami menjadi seperti pribadi Yusuf, dimanapun kami ditempatkan, Tuhan punya rencana yang besar untuk memelihara bangsa dan memelihara tujuan Tuhan, yaitu untuk menjadi murid-murid dan murid-murid yang menjadi pengikut Kristus terus dijaga oleh karena seorang yang mau kuat di dalam Engkau, ya Tuhan. Jadikanlah kami seperti Yusuf dan mengerti Tuhan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan untuk sakit hati, untuk dendam, untuk tidak mau taat, untuk tidak mau mengikuti rencana Tuhan. Biar Tuhan jauhkan kami dari iri hati, jauhkan kami untuk tidak taat. Ampuni kami hari ini Bapa. Biar Tuhan Yesus, kami ini menjadi kuat.
dan kota Brastagi diselamatkan. Dan tanah Karu Tuhan menyembah Tuhan. Oleh karena kami sebagai umat Tuhan, di tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, biarlah terang dan garam Tuhan ada di atas kami, ya Aba, supaya Brastagi menjadi sebuah kota yang kemuliaan Tuhan turun di atasnya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati dan Engkau menolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami terus-menerus mengalami lawatan Tuhan, jamaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara adalah pertama kali mendengarkan firman Tuhan ini, kalau saudara mau buka hati, hari ini saya tantang. Ikuti doa saya, katakan seperti ini. Tuhan Yesus, aku percaya dalam hatiku dan mengaku melalui mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Beri aku pengalaman baru, hidup baru. Dan aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara sudah mengatakan doa ini, ikuti komunitas kami, yaitu disebut EKCC atau EKCC. EKCC. Saudara bisa dapatkan firman Tuhan di dalamnya. Bapak banyak menulis. Dan juga saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang ada di sana. Semua kegiatan ada di situ. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom, salam merdeka. Katakan merdeka. Saya harap semua kita merdeka dari semua ikatan iblis dan kita diberkati oleh Tuhan. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.